Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di hashtag Jangan Baper Pertama. Jangan Bareng Perhimak itu merupakan sebuah kegiatan yang kita diskusi-diskusi normal, kayak kayak ngobrol-ngobrol lah. Mungkin di sini ada yang tahu Deddy Kobuzer kan, mirip podcastnya kayak gitu. Jadi jangan takut untuk ngomong, jangan takut untuk mengutarakan pendapat. Di sini tujuan kita untuk saling menambah informasi, menambah perspektif, dan menajamkan pemikiran kritis gitu. Nah, untuk pertama aku mau kenalin dulu, ada dua pembicara utama dari kampus beda. Yang pertama itu ada Mas Baru Muhammad, FKB 98, Perhimak 98 juga tentu. Beliau di sini sebagai representasi dari perspektif ekonomi. Ya. Halo Mas Vanu. Siap. Terus yang kedua, Mas Firdaus ini merupakan Perhimak 2011, udah generasi yang lumayan jauh ya. Nah, Mas Firdaus ini sekarang udah kerja di Puskesmas Gombong untuk menangani alhamdulillah sekarang. Jadi Mas Firdaus ini sebagai representasi dari kesehatan. Nah, terus untuk mahasiswanya dari golongan mahasiswa aktif kita ada Nur Cahyo Adikusumo, itu peserta terpilih dari FEB kebetulan dari angkatan 2019 Perhimak mahasiswa baru. Terus ada Mbak Sri Mulyani atau yang sering dipanggil Menteri Keuangan ini. Menteri Keuangan. Yang terakhir, Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Iya, salam kenal semuanya. Nama aku Sri Mulyani, tapi bukan Menteri Keuangan. Calon menteri, Mbak. Nah, terus ada bukan calon menteri, maaf, karena saya belajarnya sastra, bukan ekonomi. Wah. Oh, mungkin menteri juga, menteri apa gitu? Menteri Pariwisata atau yang sering dipanggil Semi, itu mungkin Semi mau kenalan dulu sama. Gak usah kenalan. Gak usah. Langsung. Oke, kita mulai diskusinya dulu ya. Mungkin buat dokumentasi juga, mending videonya dinyalain deh, biar apa ya? Biar saling kenal mungkin ya. Kameraku elek. Ngisi ndak chat. Jalur menanu. Nah, pertama, Raine dengar dong. Nah, mantap. Oke. Mas, izin sambil minum gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Feel free lah, karena memang di sini kita nggak terlalu formal sih acaranya, santuy. Nah, untuk pertama-tama dari Perhimak aktif, mari kita coba dengarkan pendapat dari dulu. Semi. Monggo dari Putra Ramadhani atau Semi dipersilakan. Mas, jangan aku dulu, Mas. Yo, rapopo lah. Ya wes. Mending Semi bener. Ayolah, CA dulu lah. Ayo Sam. Ya wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau buat pendapat aku sendiri buat lockdown itu, aku malah nggak setuju buat lockdown total gitu loh. Karena aku lebih berpikir ke ekonomi Indonesia sih yang udah terpuruk dan semakin memburuk jika diadakan lockdown itu gitu. Kita tahu lah kayak semua pabrik udah ditutup gitu kan. Terus mungkin nggak semua sih, masih ada yang beroperasi, tapi kebanyakan pabrik ditutup. Bahkan juga kalau nggak salah tadi siang saya lihat berita PHK udah mulai terjadi di beberapa pabrik gitu. Terus di beberapa instansi udah ada PHK juga karena ya outputnya yang nggak memenuhi gitu kan. Jadi kalau buat saya sendiri lockdown itu mungkin buat ekonomi nggak efektif gitu, kayak malah memperkeruh itu apa sih keadaan perekonomian Indonesia yang PDB-nya udah rendah. Dengan diadain lockdown maka outputnya yang semakin turun, jadi semakin rendah juga PDB-nya. Seperti itu dulu sih Mas kalau buat aku.
Oke. Jadi memang pendapatnya Semi lebih tentang ekonomi juga ya karena anak FEB. Terus dari Iya. Seat sendiri, Nur Cahyawadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendapatku sih bertentangan karo Semi. Eh, eh, dari Semi sendiri kan, misalnya emang benar dari sekarang sih Indonesia butuh buat lockdown emang. Tapi emang misal ke belakang-belakang kayaknya emang Indonesia perlu lockdown. Yang pertama, walaupun kayak tadi ada dampak negatif, misal kalangan menengah ke bawah sing orang apa ya nggak bisa nyari duit buat makan. Bahkan temenku juga pernah cerita kan yang hashtag di rumah aja buat kaum kayak mereka itu nggak bisa. Mereka bilang gimana caraku nanti nyari makan gitu. Masa kuliah bangunan kon di rumah aja kon kerja normal gitu kan. Tapi emang Searah apa sih. ya? Searah Tapi sama misal aku sih. dari perspektifku kita nggak ngadain lockdown malah resikonya lebih parah. Iya. Misal kayak apa ya? Misal kita ngambil jangka waktu sing sama dari beberapa bulan antara misal 1 atau 2 bulan. Nah kita ngitung di situ angka kematian gara-gara misal virus corona karo angka kematian gara-gara kemiskinan misal gara-gara krisis ekonomi itu lebih akeh meng corona nih. Jadi dari perspektifku sih lebih ke lockdownnya mending anak. Cuma emang sekarang sih kayaknya belum bisa ada lockdown karena mungkin apa ya pemerintahnya juga belum bisa apa ya ngehandle kayak misal kita ngadain lockdown sekarang. Nah dari misal tentang stok makanan atau apa kan kayak yang kemarin kayak buying ya, iya panik buying kan. Pemerintah harus bisa ngatasi itu dulu. Jadi harus memikirkan rencana dulu sebelum benar-benar ngadain lockdown. Tapi aku lebih prefer ke lockdownnya sih. Udah itu aja sih. Oke, berarti ini kita simpulin ya pendapatnya si Nur Cahyawadi atau Ceat itu dia lebih pengen harus diberikan dengan baik lah kayak negara-negara lain kayak Cina, kayak Malaysia. Yang jelas nggak kayak India ya. India kan karena keamanannya kurang, akhirnya gimana-gimana gitu. Nah, terus kita dengerin pendapat terakhir dari Mbak Sri Mulyani. Aku Cici, monggo, dipersilahkan. Mbak Cici, cek. Mikrofonnya mati itu Mas masih. Iya. Jadi cuma 3 pendapat aja ya dari 3 orang aja. Oke. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mbak. Jadi sebenarnya sama yang aku tulis di apa sih kemarin di Google Form. Dari aku sendiri sih kayaknya aku nggak merasa cukup pantas untuk menyatakan dengan gamblang apakah harus lockdown atau enggak. Cuman sebenarnya aku juga sebenarnya tahu sedikit tentang lockdown itu dan kayaknya mungkin emang untuk kondisi saat ini mungkin salah satu cara yang ya. Tapi itu masalahnya apakah enggak maksudnya pertanyaannya adalah apakah kita siap atau enggak jadi kan tadi sebelumnya juga sebenarnya udah dikatakan itu sebenarnya nggak semuanya punya privilege atau kesempatan bulan yang bisa mereka seperti misalnya kayak kita mahasiswa kan bisa. Maaf Mas, gak jelas rekordannya nggak sih? Atau ya pokoknya kita kan sekarang berarti belajarnya online ya gitu. Nah karena orang-orang Indonesia itu dari dulu sebenarnya tentang hal ini
gitu. Jadi itu juga berakhir pada kayak yang tadi Billy bilang sebelumnya, ada panic buying dan lain-lain, dan langsung apa ya, Wait. Mbak, suaranya itu apa namanya? Putus-putus. Suaranya putus-putus atau mungkin mikrofonnya dideketin ya? Soalnya suaranya masuk cuma kurang keras doang. oh ya, oke. Kayak Nah, jadi intinya nah. adalah kalau dari aku sih, kalau menurutku ya, lockdown itu mungkin menjadi sebuah solusi yang paling tepat gitu untuk saat ini. Tapi ya itu akan menjadi nggak berarti kalau misalnya kita sendiri orang-orang Indonesia itu nggak siap dengan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi gitu berikutnya. Kenapa? Karena orang-orang Indonesia kita ini kebanyakan terlalu nakal um, untuk untuk manut gitu sama polisi atau kebijakan yang udah ada gitu. Atau nanti mungkin juga ada alasan lainnya kenapa orang-orang Indonesia kurang bisa mengikuti kebijakan itu, ya karena bagi mereka corona bukan yang mengerikan atau yang menakutkan bagi mereka, tapi lebih ke apakah mereka bisa makan atau enggak besok gitu. Terutama tadi yang udah dibilang sama sebelumnya, bagi mereka yang pekerja lepas harian gitu, kayak misalnya buruh dan lain-lain gitu. Oke, terima kasih. Oke, makasih untuk Mbak Cici. Nah, berarti dari 3 pendapat itu udah kelihatan banget ya. Sorry, untuk review pendapatnya Mbak Cici itu lebih prefer ke lockdown, cuma bener-bener apa ya, orang Indonesia harus siap banget ya untuk segala sisi ya, terutama untuk mematuhi aturan-aturannya gitu. Nah, dan memang sih aku sepakat banget sama Mbak Cici. Kenapa? Soalnya justru yang ditakutin orang Indonesia itu justru bukan virus, kadang lebih takut tentang apakah kita bisa makan besok hari gitu kalau misalnya nggak kerja. Itu juga sempat pernah dibahas di ILC, makanya itu jadi topik salah satu topik utama sih di setiap pembahasan. Oke, dari pendapat itu udah ya dari mahasiswanya, dari Perhimak Aktif. Sekarang coba kita dengerin dari dua pendapat Ilu nih, yaitu dari pertama kita mau nunjuk perspektif yang langsung berhubungan ya sama si corona. Dari Mas Uus dulu. Ayo Mas Uus. Oh, dari aku dulu. Iya. Ya. Oke. Sih, mulai dari mana ya? Ini kalau print screen gimana? Bisa nggak? Aku mau nunjukin slide sih. Caranya gimana ya? Bisa. Caranya? Di pojok kanan bawah. Pojok kanan bawah. Iya, kan Anda presentasikan sekarang. Iya, itu aja diklik. Presentasi sekarang? Oh, gitu. Nah, kita mulai dari ini. Oh, terima kasih. Nah, ini aja. Ya, kelihatan nggak? Udah kelihatan belum? Loading. Kelihatan. Oke. Ya, sebenarnya kita mulai dari yang dasarnya dulu deh. Maksudnya mungkin nanti nggak langsung menjawab, tapi kita harus tahu apakah harus lockdown atau dengan sistem yang lain gitu loh. Jadi sebenarnya gini, virus itu nggak pergi dengan sendirinya, tapi yang membuat pergi adalah orangnya. Itu dulu yang harus dipahami dulu, bahwa virus itu nggak bisa jalan-jalan sendiri, tapi yang jalan-jalan itu sebenarnya orang yang bikin dia menyebar ke seluruh dunia. Kenapa? Kita perlu ingat kembali bahwa COVID ini baru ada sekitar tanggal 31 Desember 2019. Jadi kalau kita bisa bilang, ya ini baru ada di awal tahun 2020. Atau sampai dengan hari ini itu masih kurang lebih 3,5 bulan. Benar enggak? Iya toh? Baru 3,5 bulan. Iya, betul. Dan dengan 3,5 bulan itu udah mencapai udah infeksi cukup sangat banyak gitu loh. Sampai saat ini datanya itu nyampe dengan 1,7 juta orang di seluruh dunia. Gitu. Dengan angka kematian 100 ribuan orang gitu loh. Ini dulu yang perlu kita pahami dulu sebelum menjawab pertanyaan tadi. Nah, ini dia yang perlu kita juga pahami kedua. Jadi ini banyak banget videonya sebenarnya. Ini saya ambil dari websitenya langsung.
Nah, terutama kita membahas tentang kapasitas dari sistem kesehatan di Indonesia. Gitu loh. Saat salah satu tujuan utamanya selain untuk menghentikan si infeksinya, dia juga untuk melambat infeksi itu mencapai puncak kayak gitu loh. Jika infeksi itu dalam waktu sekejap mencapai puncak dan sistem kesehatan itu tidak bisa menghandle, itu akan terjadi banyak kematian. Seperti di Italia, mungkin kita lihat datanya. Betul. Italia, Amerika sekarang sudah mulai kelabakan dengan kondisinya, gitu kan. Terus di Spanyol, gitu. Jadi buatlah seperti Korea atau dari Cina yang dianggap berhasil untuk melakukan ini. Jadi dia memperlambat proses infeksi yang baru, gitu loh. Jadi supaya orang yang terinfeksi bisa sembuh dan digantikan dengan orang yang terinfeksi yang baru gitu. Jangan sampai kapasitas kesehatan kita cuma sekian yang masuk sampai berkali-kali lipat yang akhirnya nanti menyebabkan banyak orang atau bahkan tenaga kesehatan itu harus memilih mana yang harus diselamatkan, mana yang dikelaskan. Itu dulu. Gitu loh. Apalagi kalau kita melihat data sementara yang di mana tenaga kesehatan sudah mulai diforsir, APD-nya kurang, akhirnya angka kematian di kesehatan pun cukup tinggi gitu. Mungkin bisa nyampe sekitar 10% dari jumlah kematian yang ada di Indonesia karena COVID gitu. Jadi ini juga perlu digarisbawahi, dan mereka yang meninggal itu bukan cuma dokter umum biasa, mereka guru-guru besar, saya juga gitu loh. Orang-orang yang sudah memiliki kapasitas yang lebih, dokter-dokter spesialis yang dia sudah puluhan atau belasan tahun sekolah gitu loh, dan tidak bisa kita ciptakan kembali orang-orang itu dalam waktu 1-2 bulan gitu loh. Dan sekali lagi, kondisi ini itu tidak bisa diselesaikan hanya cuma 1-2 bulan ke depan gitu. Ini bisa sampai cukup lama gitu loh. Cina aja sekarang udah mulai terkendali, tapi bukan berarti dia nol yang kasus barunya, dia masih ada terus setiap harinya. Ini adalah kasus yang ditarik gitu. Di sini sangat konsisten, di mana saat kasus per harinya itu sangat meningkat dan terus meningkat, angka kematian pun akan terus meningkat gitu loh. Sekali lagi, Indonesia itu masih di tahap awal ya. Ini masih tahap awal. Nanti kalau kita bandingkan data Indonesia, angka kematian Indonesia dengan negara-negara sekitarnya udah sangat jauh gitu. Ini yang terjadi di Cina, di mana dia mampu menekan angka kematiannya gitu loh. Angka kasus tiap harinya dan angka kasus kematian tiap harinya. Dia di awal mungkin paling tinggi itu kasus per harinya itu 14.000. Setelah itu dia mulai menekannya dan sampai saat ini paling cuma sekitar kurang dari 150 kalau nggak salah kasus per harinya. Gitu. Angka kematiannya juga sangat kecil, gitu, di bawah 20 biasanya per harinya. Jadi udah mulai terkendali di Cina. Sebenarnya data Korea lebih menarik lagi, tapi ini yang melakukan lockdown-nya. Oke. Nah, ini juga tantangannya adalah ternyata ini datanya cukup bervariatif, tapi kisaran sekitar 5-80% itu tidak bergejala. Jadi orang jalan-jalan tanpa flu itu belum berarti dia sehat, gitu. Apalagi kalau dari daerah yang rawan, gitu loh, atau dari zona merah. Dan waktu inkubasi itu sekitar 2-14 hari dengan rata-rata sekitar 5 hari. Jadi kalau misalnya di bawah 5 hari tanpa ada gejala, itu belum tentu dia sehat, kayak gitu loh. Jadi ini dia yang menjadi tantangan besar. Jadi kayak misteri gunung es, di mana yang kelihatan itu cuma ujungnya aja. Yang sehat, maksudnya yang terinfeksi itu sangat banyak gitu, dan dia masih bersebaran gitu. Karena tanpa gejala. Ini adalah kapasitas, tantangan kedua adalah kapasitas kesehatan kita, kemampuan untuk deteksi. Kenapa kok angka deteksi positif per harinya kok kelihatannya kok stabil aja gitu ya. Ini juga dipengaruhi dari kemampuan Indonesia melakukan deteksi. Jadi PCR kita masih sangat terbatas. Hanya sekitar 71 tes dari per 1 juta gitu loh. Jadi sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara yang di sekitarnya. Gitu. Jadi kayak ya positifnya mungkin mentok cuma segitu gitu. Karena kemampuan deteksi kita juga rendah. Dibandingkan negara Korea yang bisa sampai per harinya 20.000 atau ya, kalau nggak salah, Indonesia cuma sekitar 1.000 sampel gitu loh. Dan itu yang PCR ya, bukan yang rapid test. Gitu. Apalagi kalau misalnya PCR itu membutuhkan 2 hari untuk keluar hasilnya, dan masih banyak yang menumpuk gitu untuk sampai dia masuk ke tahap itu. Jadi
ceritanya bisa sampai dari sampel itu diambil sampai dengan dia keluar hasil bisa sampai 1 minggu. Ini adalah data terakhir kita. Jadi angka kematian juga sudah cukup tinggi, angka sembuhnya masih belum lebih tinggi dibandingkan angka kematiannya, bahkan perharinya lebih tinggi yang meninggal lebih banyak meninggal dibandingkan yang sembuh. Terus ya kapasitas kita paling cuma 1.000 per hari, masih 1.000 per hari. Ini adalah Jawa Tengah. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, terkait dengan kapasitas rumah sakit ya, semua PDP yang memang jelas sedang sampai berat, dia akan dirawat. Sedangkan dari semua PDP yang sampai dengan dia positif, itu sedikit. Hanya sepersekiannya. Gitu. Ya, ini berarti kalau di sini sepertiganya ya, sekitar sepertiganya. Gitu. Dan lihat dari sini juga, nanti kasus yang ini ya, Kebumen. Dari Kebumen aja nih. Ini data PDP Kebumen. Semua PDP pasti akan disuapkan, terutama yang sedang sama yang berat. Nah, jadi yang di sini akan kelihatan yang berhasil disuap itu baru sekitar 34 kasus, 34 pasien. Jadi masih ada sekitar 34 juga yang belum disuap, belum keluar hasilnya. Gitu. Jadi ini juga akan perlama proses dia dirawat gitu. Orang yang kayak di persahabatan itu juga cerita bahwa dia yang seharusnya sudah sembuh harus dicek 2 kali supaya memastikan bahwa itu negatif. Sekali dicek dia harus menunggu sekitar 1 minggu gitu. Jadi kayak akan bednya itu kayak apa ya? Harus digunakan oleh dia yang harusnya udah bisa pulang gitu loh. Dalam waktu sekitar 1 minggu sampai 2 minggu ke depan gitu. Padahal bisa diganti dengan yang lain. Ini juga tantangan kita sendiri gitu. Nah, ini dia. Karena kebetulan saya di Puskesmas, saya cukup tahu dengan kesadaran masyarakat. Saat dibilang pakai masker gitu kan, udah diwajibkan pakai masker kan kalau keluar rumah. Nah, di Kebumen atau di Gumul sendiri itu masih sangat-sangatlah susah. Gitu. Masih banyak yang belum pakai masker kalau keluar. Jadi bisa dibilang kesadarannya masih sangat rendah. Ini yang jadi kenapa kok social distancing di Indonesia bisa dibilang gagal? Karena itu kesadaran masyarakatnya masih belum benar-benar belum benar-benar bagus dibandingkan dengan Korea yang dia benar-benar sudah bisa dijalankan. Selain itu sistemnya juga terintegrasi kalau di Korea. Kenapa dia bisa menahan? Jadi pada saat dia mencapai sekitar 7.000 dia angka yang barunya itu sangat rendah. Langsung turun dia dan stabil di angka kisaran 150-an paling dia. Naiknya cuma 100 sedikit lah gitu. Dan angka kematiannya juga di bawah 20, di bawah 10 lah. Jadi udah sangat cukup stabil cukup stabil seperti kayak Cina gitu. Dan dia berhasil dengan sistem itu karena mereka sudah terintegrasi secara sistem benar-benar bagus gitu. Dengan Indonesia masih jauh. Gitu. Jadi gimana dengan kesiapan hukum di Indonesia belum tegas di sini. Jadi kayak misalnya mungkin PSBB baru mulai akan dijalankan. Di daerah gimana gitu kan, yang kita nggak tahu mereka yang pulang dari Jakarta membawa atau enggak kita nggak tahu gitu kan, dan di sini masih belum benar-benar berjalan dengan bagus. Nanti apakah dilakukan lockdown seluruh Indonesia atau sebagian, ini lebih nanti bagian ekonomi yang lebih bisa menjawab gitu kesiapan Indonesia. Sistem di perifer masih kacau di sini. Kesiapan pemerintah kalau lockdown itu harus memberikan makanan dan lain-lainnya harus benar-benar siap. Sekali lagi, ini bukan kita bukan sprint, tapi maraton ini kondisinya. Jadi harus menggunakan sistem yang benar-benar terintegrasi. Di Korea dia berhasil karena memang belajar dari kasus SARS sebelumnya, sehingga semua sistem dia benar-benar terintegrasi. Setiap orang akan diakses GPS-nya, sehingga tahu lokasinya di mana, kontak tracing-nya juga sangat bagus, semua terkendali. Makanya sekali ada yang positif, semua yang tracing bisa diketahui dari mana aja dan bisa langsung dikarantina. Dan proses karantina sendiri benar-benar terjamin oleh pemerintah. Jadi kalau di Indonesia, ya itu kendalanya. Ya, terima kasih. Kalau dari saya gitu sih. Gimana? Oke, ya luar biasa sih kalau menurutku lengkap banget dari tinjauan dari segi ekonomi, dari segi kesehatannya. Berarti kalau misalnya aku tangkap ya, alur dari
alur dari apa namanya? Arah pemikirannya Mas Uus tuh dari kesehatan yang penting gimana caranya bikin masyarakatnya atau manusianya itu nggak saling menyebarkan kan, atau simpelnya ke arah lockdown gitu ya. Kalau lockdown sebenarnya nanti kita harus bahas gitu, apakah cuma karantina lokal yang benar-benar terbatas semua orang atau harus gimana gitu. Jadi intinya gimana caranya proses orang itu nggak bergerak dengan semudahnya itu loh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya satu daerah belum ada kasus sama sekali dan itu terkendali gitu, misalnya satu pulau terkendali, nggak ada orang yang masuk, nggak ada orang yang keluar, ya dia bebas beraktivitas sendiri di dalam gitu, nggak kayak lockdown loh. Lockdown kan benar-benar dia nggak boleh keluar rumah loh. Nanti mungkin definisinya bisa lebih. Sedangkan kalau dia benar-benar terisolir dengan dunia luar, ya dia bisa bebas di dalamnya gitu loh. Intinya kayak gitu. Ya Allah. Jadi begini. Jadi apapun yang Uus sampaikan saya setuju. Jadi intinya adalah, jadi ada beberapa isu mungkin ya yang harus kita perhatikan dengan lebih seksama. Yang pertama memang kita bicara tentang, saya juga mau ngeluarin ini sebenarnya presentasi, cuma kok susah. Di pojok kanan bawah Mas kelihatan ya? Ya, saya biasa pakai Zoom jadi nggak kelihatan ini. Ya udah kelihatan tapi stop sharing. Udah ya? Oke, lagi loading. Oh, tapi filenya mana? Oke, sebentar, sabar. Sabar gede wakasannya. Wow. Terus kepriben dia. Waduh. Kok live? Harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memang konteks bagaimana yang tadi disampaikan Uus. Kita itu sebenarnya yang paling penting adalah mengatur kurva ini sedemikian rupa karena Indonesia ini belum masuk ke peaknya. Dan semakin terbatasnya kapasitas kesehatan dan jumlah tenaga kesehatan kita, maka dampaknya akan semakin buruk. Sehingga bahkan yang paling, mungkin bahasa yang paling kasar ya, kita mesti nyiapin kuburan massal dalam skala yang besar ketika kita sungguh-sungguh mengelola virus itu. Yang kedua, di sisi yang lain memang kita punya masalah ekonomi dan itu harus dituntaskan dengan sebaik-baiknya. Nah, negara ini sebenarnya sudah punya rencana yang lumayan lah terkait isu ini. Di antaranya adalah dengan memberikan stimulus fiskal sebesar 405,1 triliun. Cuma memang sedihnya adalah stimulus itu heavy-nya ke ekonomi bukan ke kesehatan. Konteks kesehatan itu cuma 75 triliun nih di sini. Sisanya buat social safety net 110 triliun, dukungan industri dan dunia usaha, dan nanti untuk pemulihan ekonomi 220 triliun. Jadi sebenarnya kalau bahasa saya sih negara ini entah apa yang dipertimbangkan, intinya buat mereka yang lebih penting hari ini adalah ngurusin ekonomi dibanding ngomongin nyawa masyarakatnya. Screen saya udah kembali belum? Screen-nya belum muncul sih Mas. Oh, malah Mungkin belum bisa muncul tadi ya. Padahal saya Iya. tadi udah hidupin. Sebentar. Coba. Sekali lagi. Ini udah kelihatan sekarang? Bentar lagi loading kayak. Oke. Sudah? Belum? Ya, udah. Udah ya. Ya, jadi prioritas kebijakan kita ini dua konteks ini. Satu, flattening the curve. Yang kedua, flattening the recession. Ini bicara yang tadi sudah sampaikan lah, saya nggak perlu ulang. Yang jelas, apapun, tugas kita adalah memastikan persebaran virus ini berkurang, melandai, kira-kira gitu, secara kurva melandai.
karena Indonesia belum sampai titik puncaknya. Dan ini dan sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, karena kapasitas tes kita terlalu sedikit, bisa jadi yang positif itu sudah berkali-kali lipat dari yang ada sekarang. Hitungan salah satu lembaga yang terpercaya di Indonesia, Nexpolicy, kira-kisarannya sudah, dia yakin udah 32 ribuan. Teman-teman FKM UI bahkan ada yang menduga udah 140 ribuan sebenarnya. Cuma memang beberapanya nggak ke data, nggak ketahuan karena dia nggak tes. Ada yang tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan, ada yang gejalanya berat, ada yang udah meninggal aja tanpa ketahuan karena mungkin dia komplikasi dengan penyakit yang lain. Makanya kalau lihat data jumlah orang yang dikuburin di Jakarta aja meningkatnya lumayan signifikan dengan tidak diketahui apakah dia positif COVID atau tidak sebenarnya. Yang kedua tentu untuk mengelola itu semua butuh modal. Nah ini yang tadi mau saya sharing. Jadi sebenarnya negara kita itu sudah menyiapkan anggaran yang lumayan besar. Tapi sebenarnya ya masih kurang besar. Menyiapkan anggaran 405,1 triliun, untuk penanganan kesehatannya 75 triliun. Ini untuk penyediaan penyiapan rumah sakit, alat kesehatan dan alat pelindung diri, termasuk untuk riset dan survei untuk bisa mengikhtiarkan untuk menemukan antivirus atau vaksin. Karena memang kan yang paling esensi tentu ketemu obatnya. Kalau nggak ketemu obatnya, ekonomi itu cuma bicara bagaimana mengelola dampaknya. Jadi tanpa mengulangi yang tadi UU sampaikan, kalau kita bicara ekonomi, kita bicara pada konteks menanggulangi dampak. Dan kalau kita bicara apakah kembali ke pertanyaan dari diskusi kali ini, lockdown atau tidak? Ya kalau buat saya sih sebenarnya kita nggak punya pilihan kecuali lockdown. Cuma udah telat juga, harusnya 4 minggu yang lalu kita melakukan lockdown. Harusnya kalau nggak 3 minggu yang lalu lah. Karena sekarang ya udah pergerakan orangnya, mobilitasnya sudah sebegitu rupanya dan seterusnya. Jadi memang agak menyedihkan. Karena memang kalau bahasanya Pak Faisal Basri di Twitter barusan, sambil saya dengerin US buka Twitter, ungoverned government. Jadi memang pemerintah kita memang tidak cukup siap untuk mengelola masa-masa krisis semacam ini. Beda dengan Cina, beda dengan Korea Selatan yang dulu pernah mengalami wabah semacam ini. SARS misalkan tahun 2003, di Cina mereka sudah berpengalaman sehingga menyiapkan bed dalam jumlah yang cukup dan seterusnya. Nah kita hari ini dalam kondisi yang menunggu mukjizat saja kalau menurut saya. Even dilakukan lockdown atau hari ini sebenarnya tidak lockdown total, kita menyebutnya PSBB yang udah jalan di Jakarta mulai tanggal 10 kemarin, dan Depok sudah disetujui, Depok, Bekasi, Bogor. Mungkin juga sebentar lagi akan mulai, teman-teman Kebumen yang di Depok mungkin akan terdampak secara tidak langsung. Kalau saya sih melihatnya itu ikhtiar untuk memperlambat, membuat kurvanya lebih landai. Tapi apakah akan sangat signifikan atau enggak, ya wallahu a'lam. Tapi satu hal yang harus kita lakukan adalah memang kesiapan ekonominya. Saya melihat jangan sampai orang ditakut-takuti dengan lockdown terus diceritain India, terus dibandingin dengan ya negara yang gagal itu jangan jadi contoh. Negara yang sukses lah yang jadi contoh. Vietnam berhasil misalkan. Filipina dengan segala keterbatasannya, Filipina bahkan udah masuk ke minggu ke-4 lockdown. Bahkan mau ditambah 2 minggu lagi kemungkinan di Manila. Ini bagian dari sebuah ikhtiar besar untuk memastikan persebaran virusnya itu makin bisa ditekan sehingga nanti melandai. Karena kalau kemudian berantemnya atau diskusinya tentang biaya, kita nggak punya biaya, tadi siapa awal yang ngomong, saya lupa, 1 dari 3 ini ya yang pemapar di awal. Ya kalau saya membayangkannya kalau kita nggak lockdown atau kita nggak melakukan PSBB, nanti kalau dalam jangka panjang sebenarnya biayanya lebih mahal. Ini biaya jangka pendek aja, memang mahal pasti. Hitungan kami misalkan di Fakultas Ekonomi Jakarta semasa lockdown ini bisa kehilangan potensi ekonomi sampai 70 sampai 90 triliun misalnya.
Tapi ya harus begitu, karena memang kalau nggak begitu, kalau yang meninggal banyak dan seterusnya juga sama saja. Kita tahu flu Spanyol misalkan 1918, kejadiannya luar biasa, yang meninggal sampai 50 juta, bahkan ada yang yakin lebih dari itu sampai 100 juta, di saat penduduk bumi itu belum sebanyak sekarang. Hari ini orang lebih terkoneksi. Pergerakan mobilitas orang itu luar biasa dahsyat ke sana kemari. Saya termasuk yang agak setengah merasakan. 10 Maret itu saya dari Rusia, jadi saya sempat jadi OPD, 2 minggu saya di karantina. Dan saya sudah merasakan penerbangan yang kosong dari Saint Petersburg ke Moskow, dari Moskow ke mana namanya Qatar. Saya naik Qatar Airways kebetulan. Baru dari Qatar ke Jakarta agak ramai orang pada pulang. Udah gitu kelihatan mulai diparkir dan segala macam. Bayangkan dampak ekonominya. Tapi kalau terus banyak korban dan seterusnya, dibiarkan cuma kayak misalkan contoh lah, sekarang orang yang nggak bisa kerja kan tetap nggak bisa kerja. Maksudnya ketika PSBB-nya atau kemarin sebelum PSBB, orang kan tetap udah susah. 3 minggu terakhir ini orang pekerja lepas itu udah susah. Pekerja yang gajinya harian itu sudah susah. Jadi kalau kemudian di lockdown ya dia akan mengalami kesusahan yang sama dengan yang lain, ditutup, tapi nanti mudah-mudahan begitu kurvanya melandai tertangani ya mereka bisa balik lagi. Kalau hari ini misalkan kita keluar terus ngeliat orang nggak pakai masker, ngeliat orang masih ngumpul-ngumpul, ya mereka lah sumber kurvanya ini makin jauh dari melandai. Jadi bukan masalah mereka kena atau nggak kena, kan kadang-kadang juga orang begitu keluarganya kena baru sadar. Makanya cerita Uus tadi di Gombong orang masih belum pakai masker dan seterusnya, ya bisa jadi karena belum kejadiannya aja. Kalau udah kejadian, yang meninggal sudah sekarang misalkan kayaknya udah mulai sering dapat cerita berita meninggal. Saya hari ini aja 2. Ada ponakan teman saya meninggal karena COVID, satunya lagi adalah temennya ibu teman saya meninggal karena COVID. Ini kalau ini belum sampai puncak nih, mungkin akan terus begitu ketika memang tidak ditangani dengan sungguh-sungguh. Makanya satu, harusnya prioritas kita memang kesehatan, dan kita harus memastikan kurva itu bisa melandai dengan biaya apapun, dengan biaya berapapun. Dan Indonesia sebenarnya sudah mulai berikhtiar ke sana kan. Misalkan kemarin kita sudah mulai menerbitkan pandemic bonds, kita sudah menerbitkan surat utang, karena biayanya mahal. Hitungan banyak ekonom itu bahkan di atas 800 triliun. Tapi itu kecil sekali sebenarnya. Jangan kita bayangkan 800 triliun itu gede. Amerika itu nyiapin dana buat pandemi itu nggak berapa? Ada yang bisa membayang angkanya? 2 triliun US dollar, 32.000 triliun rupiah. Itu artinya 2 kali GDP-nya Indonesia. Itu artinya 8 kali APBN-nya Indonesia. 8 kali. 16 kali APBN-nya Indonesia, 15 kali APBN Indonesia. Hari kemarin Uni Eropa menyepakati menerbitkan bond sampai 500 miliar US dollar, setengah triliun US dollar. Setengah triliun euro, sorry. Itu angka yang luar biasa dahsyat. Jadi kalau kita cuma 405 triliun sebenarnya menunjukkan kalau kita memang belum sungguh-sungguh mau memberesin ini. Karena memang dampaknya akan begitu. Dan utang kita sebenarnya segede apapun, namanya utang akan dibayar, dan asumsinya negara itu yang nggak bakal bangkrut. Negara itu bangkrut cuma karena 2, 1 bencana alam, 2 perang. Tanpa itu ya sebenarnya walaupun mungkin utangnya untuk masa 50 tahun, mungkin nanti anak cucu kita akan menanggung utang yang dilakukan oleh rezim hari ini misalkan, menurut saya tidak apa-apa dibanding kita membiarkan. Karena kalau nyawa udah mati ya nggak bisa balik lagi. Kalau uang bisa dicari lagi, kira-kira begitu. Dan kalau saya kebetulan ngajar ekonomi syariah, di Maqasid Syariah ada konteks hifzun nafs, menjaga jiwa. Itu jelas didahulukan dibanding sekedar berhutang. Walaupun utangnya mungkin nggak akan bisa murah karena dampaknya akan besar. Sekarang misalnya pemerintah DKI sudah menyiapkan budget, ngasih per rumah tangga misalkan 1 juta, atau ada tambahan dari pemerintah pusat 600.000,
dan seterusnya. Ada beberapa kayak di Depok lagi disiapkan dana dari APBD 250.000 per kakak sepanjang masa PSBB selama 2 minggu atau 1 bulan. Dari APBD provinsi ada 500.000 dan seterusnya. Atau kalau paling mungkin kayak di Manila di drop makanan ke rumah dan seterusnya. Ya itu dihitung aja tinggal. Karena orang tetap harus punya kemampuan, karena orang juga harus hidup gitu kan. Jadi gimana orang tuh dibayar untuk nggak keluar rumah. Konsepnya begitu. Konsep ekonomi dari PSBB itu begitu. Oke, stay at home, kita akan bayar kamu buat nggak kemana-mana. Bayarnya tentu sekedar untuk mencukupi kebutuhan dasar. Tiap negara tentu kemampuannya beda-beda. Kalau kalian warga Hong Kong, per manusia yang usia di atas 18 itu dapat $1.000. Di Singapura $600. Ya mereka kebetulan duitnya banyak. Nah kita ya mungkin sekelas PKH, BLT, walaupun sebenarnya kalau hitungan saya sendiri misalnya, kemarin kebetulan ngisi acara semacam ini yang agak serius, sebenarnya orang yang terdampak itu bukan cuma orang miskin, bukan the poorest, tapi di Indonesia ini kan orang yang pendapatannya sesuai UKM, sesuai UMR kan juga, dia sebenarnya nggak terkategori miskin, tapi gara-gara ini kan jadi miskin. Jadi sebenarnya kalau bisa ada universal basic income, sedemikian rupa atau di mungkin 40 atau 50% atau bahkan 60% orang terdampak disupport secara finansial. Itu memang biaya yang mahal dalam sebulan, tapi harus dikeluarkan. Jadi kalau sayang terus mundur, biayanya lebih mahal, tungguin aja. Coba sekarang. Kalau terus begini diundur-undur nggak jelas, ini pabrik lama-lama juga napasnya tutup. Perbankan juga lagi mikir-mikir. Mungkin industri usaha yang tutup, yang paling khawatir itu kalau udah masuk ke PHK massal. Kalau udah PHK massal, nanti untuk rebound lagi setelah krisis itu susah betul. Balik lagi. Makanya Cina, Korea kemarin tetap maksain kredit itu tetap jalan di perbankan, tetap ngasih kredit ke mana namanya ke pengusaha. Supaya apa? Supaya nanti once dia recovery balik laginya cepat. Terus gimana supaya bank mau ngucurin dana? Disubsidi bunganya oleh pemerintah. Ya mahal, ya pasti mahal. Nggak mungkin nggak mahal. Dan pemerintah harus serius nyari utangan, termasuk utang ke dalam negeri, namanya nerbitin surat utang negara atau ORI atau yang free syariah namanya sukuk, yang belinya siapa? Orang dalam negeri, karena kita punya tabungan orang Indonesia itu hari ini sebenarnya lumayan besar, sekitar 6.000 sampai 8.000 triliun. Aset perbankan itu 8.000-an triliun. Jadi kalau kemudian negara nerbitin bonds dengan suku bunga yang oke di atas deposito, kemudian orang mau beli surat berharga itu, baik yang syariah ataupun yang tidak syariah, dan mereka dapat untung. Kenapa? Karena negara ngasih bagi hasil atau bunga yang melebihi deposito, tapi kemudian dananya diparkir di negara sampai batas waktu tertentu, minimal 3 bulan, atau mungkin di lock sampai setahun dan seterusnya. Kalau bisa begitu, maka negara cukup punya uang sebenarnya. Cuma memang negara kita yang sekarang, pemerintah hari ini, makanya beberapa ekonom yang kayak model Pak Faisal Basri udah mulai agak gemes gitu kan. Jadi saya nggak ngomong yang oposisi ya, kalau oposisi ya nggak usah dibahas lah. Ini kan bukan orang oposisi sebenarnya. Yang nggak oposisi udah mulai gemes. Kemarin ada survei para ekonom dan hasilnya juga mirip-mirip. Jadi orang yang bisa ngitung sederhana aja sebenarnya udah mulai gemes. Ini kenapa sih? Karena semakin lambat tuh biayanya akan semakin mahal, tidak mungkin semakin murah. Nggak ada, kita kayak cuma nunggu waktu aja, akan nunggu untuk bermasalah. Nanti kalau kapasitas tes kita udah banyak, pasti korbannya makin banyak. Ya sekarang kan positif sedikit ya, karena yang dites sedikit. Udah gitu dites juga kalau misalkan si A gitu, dites hari ini enggak gitu, terus besoknya ketemu orang yang kena terus kena kan ya harus tes lagi untuk tahu dan seterusnya. Makanya paling penting itu memang harus dilandaikan itu kurvanya. Jadi flattening the curve itu memang PR yang harus dituntaskan bersama-sama hari ini dengan segala biaya yang mungkin ada. Saya sepakat, memang betul supaya kita nggak kayak cerita India, memang persiapannya harus matang.
tentu persiapan itu jangan lama-lama, karena kalau lama-lama jadi susah. Persiapannya apa ya? Nyuruh orang ke ini, mengedukasi masyarakat, menyiapkan manajemen logistik sedemikian rupa untuk memastikan orang bisa stay at home dan bisa didanai oleh dana APBN atau APBD, atau kalau kayak di Korea melibatkan influencer dan tokoh-tokoh, ya kan sumbangan artis Korea itu triliunan loh, luar biasa. Artis-artis K-pop itu. Kalau semua artis Indonesia juga melakukan yang sama gitu ya, saya pikir artis, konglomerat dan seterusnya, Indonesia itu orang-orang kayaknya luar biasa loh duitnya. Itu kayaknya itu bukan kaleng-kaleng gitu. Yang punya jarum, punya gudang garam, yang itu tingkat kekayaannya itu ratusan triliun. Yang itu sebenarnya kalau mereka mau menyumbangkan 1-2 triliun gitu, yang buat mereka juga sebenarnya nggak gede-gede banget gitu ya, mestinya. Sebenarnya sangat mungkin. Cuma ya tadi, kita memang harus menyepakati dulu kita mau ngapain ini. Nah ini masalahnya untuk sepakat lama betul. Sementara virus berjalan menyebar lebih cepat dibanding kemampuan kita merespon kondisi yang ada. Saya khawatir aja teman-temannya Uus dan senior-seniornya meninggal itu mahal loh untuk bisa bikin dokter spesialis, mahal untuk bisa, kerugiannya itu luar biasa. Apa namanya? Hari ini misalkan Pak Ganjar bilang nyiapin Taman Makam Pahlawan buat, ya itu memang layak begitu. Cuma yang lebih penting gimana mereka nggak gugur kan? Lebih penting itu kan? Lebih penting mana? Nyiapin Taman Makam Pahlawan buat dokter yang gugur atau mengusahakan dia tidak gugur kan? Mendingan yang kedua. Uus bisa kuliah susah betul. Kuliah FK kan kuliah beneran. Kalau saya ekonomi kan kuliah gampang, nggak susah amat ya. Dokteran coba udah 6 tahun sekolahnya, habis itu koas, habis itu ini itu, nanti spesialis nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu udah profesor segala macam begitu. Meninggalkan kerugian itu luar biasa buat peradaban ini. Tadi 1/10-nya itu adalah tenaga kesehatan. Ini kerugian yang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau bicara apakah kembali ke pertanyaan awal ya, apakah harus lockdown atau enggak ya, kalau jawaban saya dengan konteks partial lockdown atau PSBB mestinya kita harus melakukan itu. Cuma memang tahapannya, prosesnya, SOP-nya, edukasinya harus dilakukan dengan secepat mungkin, dengan se-efektif mungkin. Dan di era internet hari ini, di era media sosial hari ini, mestinya penyiapan itu bisa berjalan dengan lebih baik gitu. Dan saya pikir banyak negara yang sudah menunjukkan bisa melakukan itu dan mereka berhasil. Jadi gitu, mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, penjelasan yang sangat detail sih kalau menurutku, dan benar-benar dari tinjauan ekonominya dapat, dan yang paling perlu aku highlight sih tadi itu ya, apakah Indonesia siap dengan 400 triliun itu sendiri, padahal negara lain itu udah prepare sampai US ya. Tapi kalau ngomong US mungkin grade-nya beda banget sama Indonesia, karena dia nyiapin sampai 30.000 triliun. Tetangga kita Malaysia itu nyiapin 1.000 triliun lebih.